Sedangkan spiritualitas adalah persoalan yang sangat sederhana. Bagaimana melihat kenyataan itu apa adanya, tanpa campur tangan prasangka dan praduga, entah itu praduga yang bersifat subjektif atau ilmiah. Karena dalam hal ini, untuk mencapai kenyataan yang sebenarnya, kita tidak membutuhkan apa-apa lagi. Kita tidak membutuhkan pikiran dan pengetahuan apapun yang merupakan produk dari pikiran. Justru untuk melihat kenyataan apa adanya, itu dibutuhkan adanya kebersihan dalam pikiran. Pikiran kita harus bersih dari semua konsep, bersih dari semua pengetahuan, membiarkan kenyataan itu muncul apa adanya. Nah, masalahnya, mengosongkan pikiran kita dari berbagai macam konsep, mengosongkan pikiran kita dari berbagai macam keyakinan-keyakinan yang kita peroleh dari mulai kecil, dari agama kita, dari keyakinan kita, dari kebudayaan kita, itu tidak mudah, tidak semudah membuang kopi dari gelas yang kita minum. Salam satu hati, para tandapan di mana saja berada. Pertama-tama yang mengucapkan puji syukur dan berterima kasih sebesar-besarnya kepada Tuhan yang Maha Cinta atas seluruh kenikmatan yang senantiasa Engkau anugerahkan kepada kami semuanya. Dan kedua, yang ingin mengucapkan terima kasih kepada Niang Rosa Hamiza Azziha, Bunda Niang Rosa Hamiza, yang selalu memberikan semangat dan dukungannya kepada Hyang dalam mendampingi hidup Hyang. Mengenal diri adalah kunci dasar untuk mengetahui semuanya. Bahkan, mengenal diri merupakan kunci rahasia untuk mengenal substansi yang maha absolut dalam kehidupanmu, yang disebut Tuhan oleh orang-orang beragama. Sedangkan para spiritualis sejati menyebutnya sebagai kenyataan absolut yang sebenarnya. Barang siapa yang mengenal dirinya yang sebenarnya, maka ia akan mengetahui semuanya, akan mengenal yang lainnya, dan mengenal manusia-manusia lainnya. Siapa yang mengenal diri akan menyadari diri, sadar sebagai diri yang sebenarnya, mampu mencintai diri dan sadar sebagai cinta itu sendiri. Orang yang mampu mencintai dirinya sendiri, maka ia mampu mencintai yang lain. Orang yang tidak mampu mencintai orang lain karena ia telah gagal dalam mencintai dirinya sendiri. Oleh karena itu, sumber kebencianmu kepada yang lain adalah karena adanya kebencianmu terhadap dirimu sendiri. Gagalnya kamu mencintai dirimu sendiri karena tak bisa menerima dirimu sendiri apa adanya. Karena kamu belum mampu mengenal siapa dirimu yang sebenarnya. Oleh karena itu, yang menjadi sumber pertikaian dan perpecahan umat manusia ada di dalam dirimu sendiri, yaitu ketidakmampuanmu dalam mengenal dirimu sendiri. Tak kenal diri, maka automatically kamu tidak akan kenal yang lain, apalagi mengenal Tuhan. Bagaimana mungkin kamu bisa mencintai yang lain jika kamu tak mengenal yang lain? Oleh karena itu, orang yang gagal mencintai yang lain karena telah gagal mencintai diri sendiri. Gagal mencintai diri sendiri karena gagal mengenal diri. Tak kenal, maka tak sayang. Tak kenal diri adalah sumber masalah dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri maupun dengan Tuhannya, dengan kekasihnya atau dengan manusia-manusia lainnya, termasuk dengan makhluk-makhluk lainnya. Tak kenal diri. Orang Betawi bilang, gak tahu diri lu.
Gak tahu diri adalah statement atau komentar yang selalu keluar dari mulutnya orang-orang Betawi. Gak tahu diri lu. Ya, gak tahu diri memang benar-benar sumber masalah yang sebenarnya. Ketika orang Betawi mengatakan gak tahu diri lu, maka banyak makna yang terkandung di dalam statement gak tahu diri. Gak tahu diri bisa berarti tidak bisa berterima kasih. Gak tahu diri bisa berarti tidak bisa bersyukur. Gak tahu diri bisa berarti tidak bisa membawa diri. Gak tahu diri bisa berarti tidak punya malu. Gak tahu diri bisa berarti bodoh, dan gak tahu diri bisa berarti bebal. Dan masih banyak makna lainnya yang tidak bisa kita tulis satu persatu. Setiap orang yang pernah mendengar kata-kata gak tahu diri yang keluar dari mulut orang Betawi pasti akan mengerti akan hal ini. Jadi tidak salah jika gak tahu diri atau tidak kenal diri sendiri adalah sumber masalah yang sebenarnya, yang melahirkan banyak kegagalan dan perpecahan, baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap yang lainnya. Maka mengenal diri sendiri adalah jalan utama yang pertama yang harus kita lakukan sebelum melewati jalan-jalan yang lain. Mengenal diri sendiri adalah kewajiban utama setiap manusia, setiap diri untuk mengenal dirinya sendiri sebelum mengenal yang lainnya, termasuk mengenal Tuhannya. Salam cerdas laras, para tandawan di mana saja berada di alam semesta raya ini, baik yang ada di alam skala maupun yang ada di alam niskala. Bertemu kembali dengan Yang Weldo, pengelola channel khusus yang selalu mengangkat seluruh persoalan kehidupan manusia dalam tataran dan di dalam kajian spiritualitas. Pada kesempatan yang baik kali ini, Yang ingin membuat konten klarifikasi untuk merespon kontennya Bang Hadi Minallah pada saat podcast roasting dengan Yang Weldo di Jakarta sebulan yang lalu. Apa yang Yang Weldo bisa lakukan terhadap bangsa ini adalah mengajak mereka semuanya untuk menjadi manusia yang merdeka. Merdeka dalam arti yang sebenarnya. Merdeka dari semua keterikatan dan keterbatasan. Merdeka dari seluruh bentuk penjajahan dan perbudakan. Dan yang paling utama adalah merdeka dari pikiran, ego dan seluruh nafsu-nafsunya. Orang merdeka yang belum bisa menghormati dan menghargai kemerdekaan orang lain belumlah mencapai kemerdekaan jiwanya. Salam satu hati. Gagalnya manusia dalam mengenal diri yang sebenarnya yang membuat manusia gagal dalam mengenal yang lainnya. Dan gagal pula dalam mengenal Tuhan sebagai substansi absolut yang meliputi seluruh substansi-substansi yang ada. Berawal dari ketidakmampuanmu dalam mengenal dirimu sendiri yang sebenarnya secara menyeluruh, mulai dari mengenal diri secara fisikal biologis hingga mengenal diri secara mental spiritual. Ini yang mengakibatkan terjadinya kegagalan-kegagalan yang lainnya. Gagal dalam mengenal tubuh fisik dan panca indramu yang terbatas. Gagal mengenal jiwa dan pikiranmu yang selalu mendua arah, keluar dari kenyataan yang sebenarnya. Gagal dalam mengenal perasaan dan kesadaranmu yang selalu berubah-ubah. Gagal mengenal substansi dirimu dan substansi absolut Tuhan yang sebenarnya. Gagal mengenal substansi-substansi manusia-manusia dan makhluk-makhluk lainnya. Oleh karena itu, kenalilah dirimu sendiri yang sebenarnya. Mulai dari yang nampak secara fisik ragawi,
yang terlihat oleh mata indrawimu hingga ke dirimu dalam dimensi metafisik yang tidak bisa kamu saksikan dengan mata ragawimu yang sempit dan terbatas. Ketahuilah dirimu mulai dari yang bergerak dan berproses hingga ke esensi yang tidak bergerak, tidak berubah dan tidak berproses sama sekali, yang kekal dan abadi. Cermati dirimu sendiri yang sebenarnya, mulai dari struktur dasar 9 badanmu hingga kamu mengetahui fungsi-fungsinya dan mengembangkan kemampuannya. Mulai dari badan fisik ragawi, badan eterik, badan emosional, badan mental, badan astral, badan eterik murni, badan rasa sejati hingga ke badan ruh atau badan suksma yang sebenarnya. Kenali secara struktural setiap sistemnya dan kembangkan fungsi-fungsinya sesuai dengan kebutuhanmu. Kenalilah dirimu sendiri yang sebenarnya. Melalui dirimu yang kamu kenali, yang sebenarnya bukan dirimu. Dirimu yang kamu sadari, yang kamu kenali saat ini, sesungguhnya adalah pikiranmu sendiri yang telah mengambil alih sebagai dirimu, yang sedang menjajah dan memperbudakmu. Diri yang kamu pahami sebagai dirimu saat ini bukanlah substansi, karena itu tidak eksis di dalam kenyataan yang sebenarnya dan tidak dikenali oleh substansi absolut yang sebenarnya. Dirimu yang saat ini kamu sadari bukanlah dirimu yang sebenarnya, karena dirimu yang kamu ketahui tidak berpijak pada substansi yang sebenarnya. Dirimu hanyalah suatu aksidensi dari pikiranmu yang dualitas dan terbatas, yang telah menciptakan dirimu dan duniamu yang terbatas dan berbeda dengan dunia setiap manusia lainnya. Karena itu, dari paparan di atas dapat diketahui secara substansial ada dua kualitas manusia yang berbeda dan bahkan bertentangan antara kualitas manusia yang satu dengan kualitas yang lainnya. Kualitas manusia yang pertama adalah manusia yang berkualitas budak, yang terjajah, yang masih ditunggangi oleh ego, pikiran, dan seluruh nafsu-nafsunya, yang di dalam ajaran Hindu dikenal sebagai kasta sudra, dan dalam ajaran Jawa disebut para kawula. Dan hampir seluruh umat manusia hidup sebagai budak pikirannya sendiri. Itulah sebabnya disebut sebagai manusia. Artinya sosok yang disebut sebagai manusia adalah makhluk yang masih belum merdeka, masih terjajah dan diperbudak oleh pikiran, ego, dan seluruh keinginan dualitasnya. Sedangkan kualitas manusia yang lainnya adalah orang-orang yang sudah mencapai kemerdekaan, mencapai moksa, bebas dari segala perbudakan dan penjajahan dari pikirannya sendiri, mampu berdaulat sebagai dirinya sendiri yang sebenarnya, sebagai substansi absolut yang sebenarnya, yang sudah mampu menaklukkan dan mengendalikan seluruh keinginannya, ego, dan pikirannya. Para penunggang sejati inilah yang disebut substansi absolut yang tercerahkan, sebagaimana para Buddha, sebagai substansi yang terpuji, sebagaimana Muhammad. Pemenang sejati inilah yang disebut sebagai The Master, Tuan atau Tuhan. Dalam Hindu disebut Sang Brahmana, dan dalam ajaran orang-orang Jawa disebut Gusti. Jadi, jika dipandang secara substansial spiritual, manusia terbagi dalam dua kualitas manusia saja yang berbeda jauh satu dengan yang lainnya. Manusia yang berkualitas budak, jumlahnya 99,99% dari seluruh penghuni alam semesta. Sedangkan manusia yang berkualitas tuan
Brahmana atau Gusti Pangeran jumlahnya sangat minoritas, hanya kurang dari 0,001%. Sebagaimana ego, para budak ego, para sudra atau para kawula yang hina ini tidak dapat disatukan dan selalu bertentangan satu dengan yang lainnya. Jangankan untuk mengenal manusia lainnya yang berkualitas Tuan atau Gusti. Sedangkan untuk mengenal dirinya sendiri sebagai budak hina pun tidak memiliki kemampuan. Para budak adalah korban dari kegagalan dirinya sendiri dalam mengenal siapa diri yang sebenarnya. Itulah yang menyebabkan gagal dalam mengenal yang lainnya. Dengan adanya dua kualitas manusia yang berbeda secara substansial, maka sistem mempersiapkan dua jalan atau dua bimbingan untuk manusia, yaitu jalan agama dan jalan spiritual. Jalan agama dipersiapkan secara alami untuk para budak yang masih terjajah dan masih ditunggangi oleh pikiran dan egonya. Sedangkan spiritualitas adalah jalannya para pemenang, para master, para tuan atau para Tuhan, sebagaimana Yesus, Buddha, Muhammad, atau Krishna. Para penganut agama sampai kapanpun tidak akan mampu memahami jalan spiritual, apalagi menjalankan dan memasukinya, karena mereka masih ada di dalam penjajahan dan perbudakan pikiran dan egonya sendiri, dan masih terkungkung dalam sistem keyakinan dan agamanya yang sempit dan terbatas. Inilah yang membuat para penganut agama yang masih menjadi budak pikiran menjadi tertutup, menutup diri seperti katak-katak dalam tempurung yang merasa nyaman di dalam kegelapan dan keterbatasannya sendiri, sehingga merasa benar sendiri di dalam kedangkalan dan keterbatasan pikirannya. Cerdas selaras, para tandapan di mana saja berada. Seperti biasanya kita pada malam Jumat, kita selalu bertemu untuk sinau bareng dalam acara S3 Sambang Sambung Sumbang. Ya. Nah, kali ini yang ingin menceritakan sedikit kisah perjalanan yang ke Jakarta kemarin bersama Pak Aziz. Nah, ketika yang sampai di Jakarta, yang dapat undangan untuk dialog bersama dengan Bang Hadi. Ajakannya Bang Hadi pada saat dia mengundang Hyang, dia mengatakan pada Hyang bahwa kita orang-orang spiritual kalau bisa bersatu, ya, karena selama ini bangsa kita ini banyak yang buta spiritual. Bagaimana kalau orang-orang spiritual ini bersatu mencerdaskan bangsa agar kita tidak lagi buta spiritual, gitu. Intinya ke sana, ya. Tapi dialog persisnya tidak seperti itu, tapi intinya ke sana bahwa ada semacam ajakan yang sifatnya bagaimana kita mencerdaskan bangsa agar bangsa ini tidak buta spiritual, ya. Karena selama ini kita seringkali memahami seolah-olah spiritualitas itu seperti pengetahuan yang tinggi, pengetahuan yang tidak bisa dicapai oleh siapapun. Itu salah sebetulnya. Sesungguhnya spiritualitas adalah suatu tatanan dan jalan kembali ke alam kenyataan yang sesungguhnya melalui kepasrahan yang sebenarnya. Jika agama adalah jalan darurat bagi manusia di awal kehidupannya, yaitu di masa kanak-kanaknya, untuk mengetahui dirinya dan kehidupannya melalui dogma dan doktrin konsepsional ajarannya, sebagai petunjuk awal bagi anak-anak manusia untuk mengarungi kehidupan sementaranya yang disebut dunia. Kehidupan dunia yang penuh dengan suka dan duka, agar manusia mengetahui
dan memahami kenyataan yang sebenarnya sebagai tujuan kembali yang kekal abadi sesudah kebebasannya dari kepalsuan hidup di dunia yang tidak jauh berbeda dengan alam mimpi yang sementara yang tercipta dari pancaran kesadaranmu sendiri yang berubah-ubah. Oleh karena itu, spiritualitas merupakan jalan kembali bagi setiap manusia yang merindukan kemenangannya menjadi merdeka, merdeka dari penjajahan dan perbudakan ego, pikiran, dan seluruh keinginan dualitasnya dari kepalsuan kehidupan di dunia. Adalah pengetahuan yang bisa dipelajari, dipraktekkan oleh siapapun yang benar-benar mau mendengarkan dan menjalankannya dengan baik. Nah, oke. Nah, pada saat kita datang untuk menerima undangan tadi, ya tentunya ini undangan yang luar biasa. Ya, namanya Bang Hadi ini otomatis punya banyak murid, ya. Dan bagi Hyang ini satu hal yang luar biasa, ya. Sekalipun ketika Hyang sampai di tempat, nah, ternyata berdialog itu tidak mudah. Ini pengalaman. Ya dikatakan gak mudah, ya mudah, dikatakan sulit, ya sulit. Ya, itu tergantung bagaimana kita membawakan atau mengarahkan dialog tadi kepada tujuan yang sebenarnya. Apa yang kita inginkan dalam dialog tadi? Ingin mencari kebenaran atau ingin mencari pembenaran atau hanya ingin sekedar cari menang-menangan? Nah, agaknya dialog ini cukup seru. Begitu seru sehingga kadang-kadang mungkin para pendengar bingung mungkin dengan bentuk dialog ini. Seperti tidak nyambung gitu ya. Nah, masalahnya nih yang alami sendiri dalam dialog ini sebetulnya yang harus kita lakukan pertama sebelum kita masuk ke dalam dialog yang sebenarnya, harusnya ada semacam penyelarasan makna terhadap setiap kata yang kita gunakan. Ya, karena ternyata setelah kita masuk ke dalam dialog ini, kita melihat adanya perbedaan yang cukup besar, bukan hanya dalam pandangan, ya, bukan hanya dalam berpikir, tapi dalam menggunakan bahasa. Kita memiliki makna yang berbeda secara substansial, ya. Apalagi yang namanya Bang Hadi ini seringkali berbahasa dengan logat Malaysia, dengan bahasa yang lebih ke arah Malaysia, yang kadang-kadang makna kata yang sama bisa berbeda. Ya. Ini dari persoalan bahasa yang dipakai aja sudah jadi masalah. Ya. Contoh, kata-kata siap. Siap bagi orang Malaysia dengan siap bagi orang Indonesia beda. Kalau orang Indonesia kata yang disebut siap berarti belum melakukan apapun, masih persiapan untuk melakukan apa-apa. Nah, sedangkan bagi orang Malaysia yang namanya siap berarti dia baru saja selesai. Nah, ini satu contoh saja ya. Itu baru persoalan bahasa. Sedangkan di wilayah makna pun juga banyak sekali perbedaan. Ya. Contohnya istilah manusia. Ya. Manusia menurut Bang Hadi dengan manusia menurut Hyang itu sudah berbeda jauh. Hyang menempatkan manusia itu sebagai sesuatu yang rendah. Manusia adalah merupakan makhluk yang masih dikendalikan oleh pikirannya. Ya, manusia adalah merupakan makhluk atau sosok manusia yang masih dikendalikan oleh pikiran, oleh egonya, oleh nafsunya. Makanya disebut manas. Itu berasal dari makanya disebut manusia karena berasal dari manas. Manas itu artinya pikiran yang paling rendah dalam diri manusia.
pikiran yang hanya menggerakkan manusia hanya melulu mencari makan, minum, berak, beranak. Ini manusia menurut spiritualitas, ya. Dalam ranah spiritualitas yang disebut manusia adalah budak-budak pikiran. Yang disebut manusia masih merupakan makhluk yang paling rendah, tidak jauh berbeda dengan binatang. Itulah sebabnya kenapa Tuhan sampai memberikan perintah kepada kita untuk mencari siapa dirimu yang sebenarnya. Karena diri kita yang selama ini kita pahami, kita ketahui, itu bukan diri kita. Sehingga Tuhan memberikan perintah pada kita untuk kenalilah dirimu. Kenalilah siapa dirimu yang sebenarnya. Jadi dengan perintah ini automatically memberitahukan pada kita bahwa kita yang kita ketahui selama ini tentang diri kita, apa yang kita pahami tentang diri kita saat ini, bukanlah diri kita yang sebenarnya. Oleh karena itu, berangkat dari statement ini, maka manusia ada pada tempat yang paling rendah. Sedangkan manusia menurut konsep-konsep dalam pemikiran Bang Hadi itu ada di dalam posisi yang tertinggi. Manusia merupakan posisi yang tertinggi, level tertinggi. Nah, maka jika manusia belum mencapai titik ini, disebutnya bukan manusia. Nah, di sini saja sudah terjadi perbedaan. Misalnya contoh lagi nih, ada perbedaan lagi tentang kenyataan. Tentang kenyataan. Kenyataan yang dipahami oleh Bang Hadi dengan kenyataan yang dipahami oleh yang sangat berbeda. Jelas apa yang ungkapkan tentang kenyataan berangkat dari cara berpikir spiritualitas. Bagaimana menempatkan kenyataan sebagai sesuatu yang paling substansial, sesuatu yang paling absolut, yang merupakan basic dari seluruh yang ada, dari seluruh yang muncul, dari seluruh kejadian. Sementara itu, Bang Hadi menempatkan kenyataan sebagaimana orang-orang kebanyakan memahami kenyataan sebagai yang nampak, bahwa semua yang nampak inilah kenyataan. Sementara yang mengatakan bahwa semua yang nampak itu adalah ilusi dan bukan kenyataan. Yang nampak ini ada dua macam. Ada penampakan yang tidak memiliki substansi di baliknya, dan ada penampakan yang di baliknya ada substansinya. Nah, penampakan yang tidak memiliki atau tidak berbasis pada substansi, maka ini yang disebut ilusi. Sedangkan penampakan yang berbasis pada substansi absolut, ini yang disebut dengan realitas atau kenyataan. Nah, ini sebagai satu penjelasan agar masyarakat dunia maya bisa paham bahwa perbedaan ini sudah terjadi dari apa? Dari titik substansialnya. Ya. Sehingga ketika kita terjadi dialog masing, tidak mungkin bisa menyatukan atau menyelaraskan makna ini. Karena masalahnya apa yang kita bicarakan adalah sesuatu yang sangat, bagi Bang Hadi, apa yang diucapkan adalah basis. Semua substansi, konsep-konsep yang dijelaskan Pak Hadi tentang manusia dan kenyataan adalah merupakan basic yang tidak bisa dirubah. Sedangkan yang mengatakan tentang kenyataan ataupun manusia berdasarkan pada kenyataan yang sebenarnya, ya, bukan berdasarkan pada pemikiran. Justru yang menganjurkan untuk menghancurkan semua pemikiran dan pemahaman, agar kita harus mampu melihat kenyataan apa adanya, tanpa konsep apapun, tanpa pemikiran apapun, tanpa keyakinan apapun. Biarkan kenyataan itu muncul apa adanya. Muncul apa adanya, tanpa campur tangan oleh pikiran kita, prasangka kita, praduga kita. Kemudian seringkali terjadi pada saat yang
menjelaskan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan secara langsung, maka Hyang seringkali menggunakan metafor. Namun seringkali pada saat Hyang menggunakan metafor, ya, misalnya Hyang menggunakan metafor api, maka seringkali api yang dijadikan perbincangan, seolah-olah api yang dibahas. Padahal itu hanya sebagai metafor, bukan api yang ingin kita bahas. Tapi dalam metafor tadi yang ingin menjelaskan bahwa pengetahuan yang paling hakiki adalah mengalaminya. Seharusnya pembahasan tentang pengetahuan. Bahwa dalam mengetahui sesuatu yang benar itu ada 3 langkah. Dari mulai mendengar namanya, melihat bentuknya, sampai mengalami isinya. Nah, mengalami isinya otomatis menyentuh apinya. Jadi permasalahan bukan membahas apinya di sini. Api bukan tema pembahasan. Api hanya sebagai metafor. Yang hendak kita bahas adalah pengetahuan itu sendiri. Bagaimana kita mengalami atau mengetahui pengetahuan yang benar, yaitu pengetahuan yang benar-benar kita alami. Bukan sekedar kita mendengarnya ataupun kita melihat bentuknya. Karena apapun yang baru kita saksikan dengan mata belum tentu benar. Kita bisa saja melihat 2 macam durian. Yang satu durian dari patung, yang satu durian betul-betul buah durian. Mereka sama-sama sempurna. Mungkin kita sulit membedakan kalau kita hanya melulu dibatasi melihatnya. Kita nggak tahu mana durian yang benar dan tidak. Nah, untuk mengetahui mana durian yang benar dan tidak, otomatis kita harus mengupasnya, membongkarnya. Apakah isinya betul-betul durian atau hanya sekedar kayu biasa? Oke. Untuk menyingkatkan cerita atau dialog ini, maka dia mengajak kepada anak-anak Pandawan untuk ikut menyaksikan bagaimana jalannya Diskusi ini. seperti roasting, bahkan seperti brainstorming, ya. Mungkin banyak di antara mereka yang ikut menyaksikan, dan di sini yang ingin tahu bagaimana tanggapan yang hadir di sini. Kebetulan ada Mas Eko, Mas Paidi, dan ada Pak Aziz, ya. Dan yang berharap pada yang hadir di sini untuk bisa menanggapinya dengan baik, bukan dalam rangka membela Hyang sebagai, jangan, Hyang nggak perlu dibela. Yang harus dibela adalah kebenaran itu sendiri. Ya, oke. Bagaimana Mas Eko coba? Ketika melihat jalannya dialog antara Hyang dengan Bang Hadi, apa yang dirasakan, apa yang muncul dalam pikiran Mas Eko ketika menyaksikan itu? Coba Mas Eko, bisa bercerita sedikit? Oke, salam Rahayu. Rahayu. Saya tadi sempat melihat videonya siapa? Yang Wildo sama Bang Hadi di YouTube tentang diskusi atau dialog tersebut. Di situ sudah sangat jelas bahwasanya memang Pak Hadi ini atau perlu pendalaman atau harus belajar lagi gitu, seperti itu. Yang jelas yang saya lihat, apa yang disampaikan Bang Hadi itu untuk kepentingan diri sendiri, dan apa yang disampaikan oleh Hyang adalah untuk kepentingan umat, untuk kepentingan orang banyak. Beliau mengupas tentang spiritualitas betul-betul untuk kebutuhan orang-orang yang membutuhkan, untuk keperluan orang banyak, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Ini bukan saya membela guru saya yang Wildo. Tanggapan umum netizen mungkin bisa lihat di komen-komen tersebut bawah. Secara umum netizen pasti bisa mengetahuinya secara jelas. Bang Hadi itu seperti apa cara berdialog, yang Wildo cara apa berdialog, cara menyampaikan, atau Hadi cara mengupas sesuatu. Jangan saya, netizen
itu bisa mengetahui sangat jelas. Jika ada suatu dialog berikutnya, saya harap Bang Hadi lebih baik lagi lah dari hal ini. Sangat-sangat disayangkan nanti. Benar-benar kalau memang yang disampaikan Bang Hadi untuk kepentingan spiritual untuk umat, maka lakukan untuk umat dengan sebaik-baiknya. Udah terlihat jelas itu untuk kepentingan diri sendiri, udah kelihatan jelas. Apa yang mau disampaikan untuk umat, monggo netizen itu bisa menyatakan di situ. Mungkin ini hanya sepintas saja pernyataan saya. Misal ada kurang atau salahnya, saya mohon maaf. Saya harap apa dialog yang disampaikan sama Hyang Wildo bisa bermanfaat untuk seluruh umat. Itu aja. Monggo, rahayu. Rahayu. Monggo, selanjutnya mungkin siapa yang siap? Mas Paidi. Ya. Rahayu. Rahayu. Saya juga sebagai murid dari Tandava, saya melihat langsung dialog Hyang Wildo sama Bang Hadi. Di situ saya sebenarnya juga sempat masuk ke pemaparan dan statement-statement yang disampaikan Bang Hadi. Saya coba ikuti arus dan arahnya itu kemana. Tapi semakin saya ikuti, justru di situ saya semakin dibuat bingung dan nggak tahu di mana Bang Hadi dalam penyampaian atau penjelasan itu. Di sini saya juga bukan berarti saya membela guru saya yang Wildo, tapi yang jelas saya tidak bisa menerima apa yang disampaikan sama Bang Hadi. Ya mungkin untuk mencerdaskan umat atau mencerdaskan bangsa, harusnya dalam dialog tersebut tidak harus untuk kepentingan pribadi, harusnya untuk kepentingan seluruh umat dan bangsa ini. Ya mungkin saya juga minta maaf kalau mungkin ada kata-kata saya yang mungkin kurang berkenan di hati Bang Hadi dan mungkin untuk seluruh anak buah Bang Hadi, karena saya sendiri di sini juga nggak bisa menerima apa yang disampaikan Bang Hadi secara umumnya gitu. Jadi kalau kita bicara masalah tentang spiritual yang sebenarnya, ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan spiritual. Mungkin itu hanya untuk kepentingan pribadi, dan ini hanya ajaran-ajaran untuk kekanak-kanakan menurut saya pribadi seperti itu. Ya mungkin nggak perlu panjang lebar, mungkin netizen juga akan tahu dan juga akan menilai di mana letak kebenaran itu yang telah disampaikan Hyang Wildo sama Bang Hadi. Mungkin netizen yang juga punya hak untuk bisa menilai kebenaran itu. Mungkin cukup dari saya. Jika ada salah kata, mungkin saya juga manusia biasa, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Rahayu. Ya. Selanjutnya Pak Aziz, monggo tanggapannya. Ya, rahayu. Ya, saya membahas masalah ini, ego. Jadi yang saya tangkap, yang saya lihat sendiri di waktu itu, dengan adanya pistol, Mungkin pistol-pistolan atau pistol mainan. di atas meja, itu menandakan bahwa Bang Hadi itu masih tidak bisa mengendalikan ego. Tidak boleh mengatakan belum di dunia. Mau kita buktikan? Ku tembak kau ini. Dengan melempar tisu di guru kami yang Wildo. Itu tindakan yang gimana itu? Tindakan yang seakan-akan nggak ada aturan gitu loh. Nggak ada aturan. Jadi ego yang berbicara di situ untuk mencari kemenangan dari paparan-paparan yang dilontarkan. Apa yang dilontarkan yang Wildo
dibantah tapi tidak sesuai karena memang jomplang antara yang Wildo dengan Bang Hadi ini jomplang. Artinya itu nggak bisa selaras, nggak bisa menerima karena kedudukan ini nggak selaras gitu. Juga tadi kan bicara bahwa surga itu tidak ada kecuali hanya sebagai kondisi mental kita. Pada saat kita bersyukur kepada surga. ada. Jadi kalau Kata-kata ada itu berarti kita berbicara tentang substansi. Ya. Karena masalah mental itu bisa berubah-ubah, berarti dia tidak punya substansi. surga itu Hujan tidak, ya, 3 tahun tidak hujan. ya. Orang berperang, orang akan mengatakan apa? Musibah. Begitu tiba-tiba hujan, alhamdulillah berkah. Tapi hujannya nggak berhenti 4 hari, musibah lagi. Marah-marah lagi, Iya. ngamuk-ngamuk lagi. Yang namanya berkah musibah itu berubah-ubah terus. Musibah Setelah- itu boleh jadi berkah. Kalau kita ingin bebas dari semua dualitas, jangan Telanjang. ada kepentingan. Telanjang, Jangan ada kepentingan. pikiran hilang. Terimalah apapun yang terjadi sebagaimana apa adanya. Ada hujan diterima, ada panas diterima. Baru itu yang disebut dengan kepasrahan. Pasrah itu artinya menerima apapun yang terjadi. Orang-orang yang tidak pasrah adalah orang-orang yang berpegang pada kepentingan. Orang-orang yang punya kepentingan ini akan mengalami hidup sebagai musibah dan berkah. Yang disebut berkah dan musibah itu karena adanya kepentingan. Suatu kejadian disebut berkah kalau kejadian itu mendukung kepentingan kita. Dan kita sebut musibah kalau dia menghalangi kepentingan kita. Maka kalau kita ingin bebas dari berkah dan musibah, jangan ada kepentingan apa-apa. Pasrah, Pasrah. tapi nggak rela. Ya kalau nggak rela berpasrah. Bagus. Jadi menerima pasrah itu kan ada jalannya ya. Menerima pasrah atau memberikan pasrah ini kan dua jalannya. Ada pasrah tapi nggak rela. Nah, itu bukan pasrah. Ini macam-macam pasrah. Kok bukan lagi. Harus jelas. Pasrah ini tidak ada lagi sesuatu yang diharapkannya untuk kembali. Jadi kalau dia itu pasrah harus nol sama sekali. Ada pasrah itu lawannya itu pamrih, memberi, mengharapkan kembali. Nah ini boleh dikatakan tidak pasrah, tidak all out, tidak semua. Nah kembali lagi, inilah yang dikontrol oleh rasa. Rasa ini dikontrol oleh pikiran, pikiran ini dikontrol oleh akal, akal ini dikontrol oleh ilmu. Nah ilmu ini didapat dari pengetahuan apa-apa yang dia ketahui, yang dilihat, yang didengar, termasuk yang dirasa, yang diucapkan dari sumbernya diri manusia itu. Jadi pondasinya ilmu itu harus dari diri sejati yang bersih suci. Tanpa adanya diri yang bersih suci, ini nonsens semua, rusak semua ini. Sebagaimana tadi, pikiran itu tempatnya di akal, akal itu tempatnya di otak, otak itu tempatnya di kepala, kepala itu tempatnya di jasad. Jadi kalau tempatnya kotor, ini salah semua. Fungsinya sudah tidak terkendali. Seperti saya katakan tadi, kalau orang sudah berdiri pada kesejatiannya, nggak perlu semuanya, nggak perlu lagi semuanya. Nah, Ilmu, pengetahuan, pikiran, apabila dia sudah berdiri di kesejatian dirinya, maka semua itu berfungsi dengan benar, berpakaian benar, berjalan benar, berkata benar. Kata-kata benar tidak itu masih dualitas. Ada salah. Ini Nggak benar, bisa, itu nggak bisa dipegang. Aku tahu, aku mengerti. Yang kau rasakan ini bukan yang sebenarnya rasa. Yang kau pikirkan ini bukan yang sebenarnya pikiran. Kau ini mau melawan alam. Nah, alam ini sudah tidak bisa diganggu gugat lagi. Yang melawan alam siapa? Kalau binatang itu dia harus berbeda dengan manusia. Manusia ini harus berbeda dengan binatang. Yang kita bicarakan apa ini?
Nah, apalagi Iya. inilah tadi ku sampaikan tadi. Tidaklah wujud itu bernama wujud apabila dia tidak ditutupi oleh sifat. Sifat ini tidak bisa ditutupi kalau bukan yang disebut perbuatan. Oleh karena itu saya langsung mengambil jalan pintas saja. Ya. Ketika sudah orang mencapai jati dirinya, nggak perlu lainnya, selesai udah aja. Hancurkan semuanya. Jadi Tanpa benar salah kesadaran itu benar salah nggak boleh dipakai lagi. tidak ada lagi, karena itu bukan ukuran lagi. Kalau kita belum mengenal kenyataan itu, maka kita butuh pikiran, karena pikiran itu membantu kita untuk mengetahui benar dan salah. Pikiran pun hanya bisa mengukur dari konsep, bukan kenyataan. Itulah tadi sudah kusampaikan. Kalau sudah wujudnya, kalau sudah nampak perwujudannya, di situ tidak boleh ada lagi pikiran, di situ tidak boleh ada lagi rasa, di situ tidak boleh ada lagi pembuktian. Contoh, Tapi selesai sudah. Ya tunggu dulu. Iya, dulu. artinya kalau udah mencapai jati diri, Aku ngerti kau mau masuk ke tujuan kau itu mau sama dengan aku, cuma Nggak ini perlu. kita berbeda konsep. ya, makanya itu buang konsep semua, nggak ada gunanya. Dengar dulu, api itu tidak perlu lagi dikonsep, api itu tidak boleh lagi dipikirkan, udah pasti panas itu. Iya, makanya dari itu kita sekarang udah lepas semua Aku konsep. dulu macam kau ini Udah, juga, nggak bisa berinteraksi Nah. dengan apa yang kita hadapi sekarang. Kita ini masih di dunia ini. Saya- Ini saya tidak di kepeliharaan dunia sana lagi. kemari begini. Sedangkan saya tidak di dunia. Nah, kan mulai kan ini. Kamu di dunia, saya tidak. Ini ada logo. Mana yang disebut dunia? Kau mau kena tumbuk di Mana sih kita. yang Jadinya jadi dunia. dunia itu hanya ciptaan pikiran manusia sendiri. Nah, kan udah mulai. Dia menolak pikirannya sendiri. Karena Tuhan nggak pernah menciptakan dunia. Aduh. Tuhan hanya menciptakan alam semesta. Diri kau itu dunia, Robul akal kau alamin itu Tuhan dunia. itu bukan robul dunia. Jadi Rabbul Alamin. Tuhan itu robul alamin bukan robul dunia. Jadi dunia itu nggak ada. Aduh, mah. Alam itu bahasa Arab. Dunia itu bukan alam. Jadi apa? Dunia ini ya kehidupan pikiran Alam manusia. itu ya dirimu itu. Ya alam, pikiranmu tapi bukan itu. dunia. Tapi Akalmu itu dunia itu. nah kalau Kan masih kelihatan kau ini. nah, pikiran itu bukan alam. Mak gawat ini. Ini dipenggal ini cocoknya. Nggak di dunia katanya. Loh, yang disebut dunia kan hanya konsep. Konsep itu untuk yang berkonsep. Kau ini kan di konsep ini. Nggak di konsep kau. Yang saya tahu alam. Saya nggak pernah menyebut dunia. Alam itu dibuat. Alam ini lah. Karena kau dibuat ya kau Alam harus ini menduduki alam. alam. Alam itu dibuat, diciptakan. Iya tahu yang ada alam. Setiap Dunia yang tidak ada. dibuat harus berada di alam itu ada, dunia tidak dengar ada. sini dulu. Setiap yang diciptakan, duduknya tempatnya itu harus tempat yang diciptakan juga. Nggak boleh begitu. Ciptaan itu juga sesuatu yang baru. Aku nih lihat kau ini ya, nggak kau bilang kau di dunia ini. Aku di dunia juga ini sekarang. Ya itu kata-kata. Berarti kan sama kita kan, frekuensinya kan sama kan? Setiap orang akan mengukur sesuai dengan kemampuannya sendiri. Aku bisa mengukur kau. Kau ini di dunia sekarang. Nah iya itu malah ukuran sampean. Ya ampun. Pasrah tapi nggak rela. Ya itu juga ukuran lagi diukur. Nggak boleh begitu. Siapapun boleh mengukur saya, tapi saya tidak pernah dirubah oleh siapapun. Ukuran manusia itu ya manusia juga. Setiap orang punya ukuran sendiri dan hanya dia yang tahu. Jadi manusia ini ukurannya Tuhan. Saya tidak pernah mengatakan demikian. Tiap-tiap yang di dunia bisa melihat yang sama levelnya, yang sama frekuensinya, yang sama sinyalnya. Inilah membuktikannya bahwasanya dia di tempat yang sama. Jadi kalau satu manusia boleh disaksikan, boleh dilihat dengan sama yang melihatnya dan yang dilihatnya, ini frekuensinya sama. Nggak boleh mengatakan belum di dunia. Mau kita buktikan? Ku tembak kau ini? Mengapain itu? Ya artinya kau ini di dunia ini bisa dipengaruhi. Orang yang tidak Yang di dunia, disebut dengar dunia. sini. Baik, aku akan jelaskan sama kau. Orang yang tidak di dunia, Ini dia kita tidak diskusi boleh dipengaruhi. Makanya ini tadi menekankan satu pemahaman pada orang oh lain. enggak, tadi bahasanya begini. Orang yang tidak di dunia, dia tidak dipengaruhi di dunia. Ya, Orang ya. yang tidak duduk di dunia, dia tidak akan dipengaruhi dunia, tapi boleh mempengaruhi dunia. Yang jelas bagi saya dunia itu ilusi, selesai sudah.
Bahkan Ya, terima itu. oke, tidak terima oke. Kenapa pula nggak terima? Ya sudah, selesai. Jangan diperpanjang. Enggak, aku ngerti Jangan diputar-putar. maksudnya. Seseorang yang mengatakan dirinya ya mencetuskan bahwasannya aku ini tidak di dunia, itu nggak boleh. Nah, kenapa? Pembicaraan, pembahasan, keilmuan itu letaknya dunia. Setiap apa yang wujud, setiap apa yang nyata boleh dilihat dengan mata, boleh didengar dengan telinga, boleh disebut dengan Itu mulut. pembahasan. Pembahasan itu kan konsep, Ngerti aku itu. Alam pikiran. Itu kan rasa. bukan dunia, bukan Boleh sama, saja, itu boleh hasilnya saja. dunia. Aku ini merasa tidak di dunia. Aku ini merasa tidak di surga. Aku ini merasa tidak di alam. Itu boleh-boleh saja. Tapi itu ungkapan menolak akal. Justru karena berakal. Aduh. Tidaklah mudah berbicara dan memberikan pencerahan kepada Bang Hadi Minallah yang masih terperangkap dalam penjara dualitas ego dan pikirannya, sehingga tidak mampu melihat Hyang Weldo yang eksis di dalam kenyataan yang sebenarnya. Bukan lagi di alam ilusi yang disebut dunia. Karena sesungguhnya dunia itu tidak ada, tidak eksis di dalam kenyataan yang sebenarnya. Dunia adalah alam ilusi yang menjadi ada bagi orang-orang yang masih terperangkap di dalamnya, di dalam pikirannya. Dunia hanya ada di dalam pikiran orang-orang yang terpenjara di dalamnya. Maaf, Bang Hadi Minallah, kehidupan kita berbeda. Anda masih terperangkap dalam alam dunia yang dualitas, sementara Hyang Weldo berada di dalam kenyataan yang sebenarnya, yang non-dualitas dan merdeka. Kalau aku sih boleh terima. Dan Ya. aku boleh membuktikannya penerimaan aku tadi itu. Ya. Alat ukur manusia ini, ya harus manusia juga. Alat ukurnya alam semesta. Enggak boleh. Manusia siapa yang harus dijadikan ukuran? Betul. Contoh. Manusia macam apa dan Contoh. siapa yang harus dijadikan ukuran? Manusia ini boleh mengukur alam. Ya. Tapi alam itu tidak boleh mengukur manusia. Salah itu. Alam hanya tempat kita berpijak tentang kebenaran ilmiah. Nah tadi yang gue sampaikan Ya, apa? semua Setiap yang pengetahuan itu benar, harus pijakannya setiap alam. yang benar itu dia berpijaknya di alam. Tapi alam tidak boleh memijak manusia. Tidak boleh. Siapa yang mengatakan alam memijak manusia itu? Contohnya tadi. Nah iya, Alam tidak boleh, tidak bisa mempengaruhi manusia, tapi manusia Alam- bisa mempengaruhi alam alam. mempengaruhi manusia. Tidak bisa. Nyatanya. Dia mengikut alam, dia bersatu dengan alam, makanya dipengaruhi alam. Berarti ada yang dipengaruhi alam. Itu kemauan dia. Ya berarti ada. Nah, tidak boleh, tidak bisa. Eh, Nah, dia yang mau dia dipengaruhi alam. Contoh, manusia dihancurkan oleh alam, tapi alam manusia dihancurkan oleh alam. Itu kemauan manusianya. Manusia tidak bisa dihancurkan oleh alam. Itu juga kemauan manusia, itu pilihan. Nah, seseorang manusia yang tidak mau dihancurkan oleh alam, dia harus menuntut ilmu. Nah, yang membuat manusia itu mau dihancurkan dengan tidak apa? Ya dia dirinya sendiri. Yang mana? Manusia yang tidak mengerti alam, Dari mana manusia yang kemauan tidak itu muncul? berilmu. Itulah tadi dikatakan dari ilmu yang didapat dari manusia itu sendiri, ilmu yang dipunyai oleh manusia itu. Tidak bisa alam menghancurkan manusia, karena alam ini harus tunduk kepada manusia. Itu idealisnya. Kalau alam tidak Tapi tunduk secara kepada praktis manusia, nyatanya banyak kalau alam manusia tidak yang- tunduk kepada manusia, manusia Tapi ini tidak nyatanya bisa. banyak manusia yang dirusak oleh alam. Makanya itu manusia yang tidak manusia. Manusia, alam harus tunduk kepada manusia. Makanya alam ini boleh dipergunakan oleh manusia. Contoh api. Api itu tunduk kepada manusia. Angin itu tunduk kepada manusia. Tanah itu tunduk kepada manusia. Barulah manusia ini boleh berjalan dengan manusianya. Boleh berjalan dengan akalnya. Boleh berjalan dengan rasanya. Nggak bisa Boleh ya? berjalan dengan ilmunya. Yang namanya alam itu nggak bisa ditundukkan.
Api itu kalau nggak bisa ditundukkan, bahaya itu dimakannya semua orang. Arti ditundukkan itu boleh dikontrol. Api yang kecil, api yang besar, api yang panas, itu boleh dikontrol. Itulah yang dikatakan begini, api tetap api. Api yang ditundukkan berarti api itu bisa kita dinginkan. enggak. Makanya ini bahasanya harus tepat. Itu lain. Ya, gimana? Makanya bahasanya harus Itu tepat. kontrolnya sudah ilmu. Api tetap api dan tetap dengan panasnya. Tapi panasnya kita gunakan untuk kepentingan tertentu, untuk matangkan. Itu namanya penundukan. Jadi Penundukan itu artinya ditaklukkan. Ditaklukkan itu artinya boleh dikontrol. Panasnya itu boleh dikontrol. Tapi kalau dikatakan menundukkan api atau menghakimi api itu larinya sudah ke ilmu. kalau panasnya dikontrol juga salah. Panasnya yang dikontrol adalah fungsinya. Aduh, ini terlalu pintar ini. Nah, ya bukan panasnya tetap panas. Yang namanya Kalau tetap apinya panas. sudah dikontrol, sudah jelas lah api panasnya Nah, iya, terkontrol. yang dikontrol fungsinya. Mau kita fungsikan bakar rumah atau Iya. bakar ikan bakar. Iya, fungsinya itulah yang dikontrol. Oleh karena itu Artinya bahasa itu panasnya harus jelas. Kalau nggak jelas akan menimbulkan kesalahpahaman dan itu nggak bagus. itu udah jelas dan Begitu. Jadi ya nggak bisa nyambung apa yang dilontarkan Bang Hadi sama dengan muridnya. Dengan menunjuk-nunjuk Yang Wildo sebagai guru kami, itu emosi sekali saya. Untuk nggak main nggak nyentuh Yang Wildo. Kalau nyentuh bisa lumpuh itu lah. Ya, saya minta maaf sebelumnya. Ini juga agak-agak emosi, ya kan? Karena teringat gitu lah ya. Pasti Mohon saya maaf. di tempat ya, berarti ya. Ada di tempat waktu itu. Iya. Begitu. Ya saya mohon minta maaf ini ya. Jangan terulang lagi kejadian seperti itu. Karena kita ini semua untuk kebenaran, bukan mencari ego atau kemenangan, begitu. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rayu. Ini dialog kita di sini dalam rangka untuk sebuah klarifikasi. Kita semua sangat mendukung apa yang dilakukan oleh Bang Hadi dengan segala upayanya. Ya. Spiritualitas adalah kebutuhan yang paling utama bagi setiap manusia. Mungkin saja banyak orang-orang yang sulit menerima spiritualitas, masalah-masalah spiritual. Karena seringkali kita mendengar seolah-olah permasalahan spiritual itu permasalahan yang sulit dipahami, permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan hal-hal yang gaib dan lain sebagainya. Kita seringkali termakan oleh isu-isu yang gak jelas, karena banyak orang-orang yang mengaku dirinya spiritualitas seringkali mengungkapkan persoalan-persoalan spiritualitas sedemikian rupa sehingga seolah-olah spiritualitas adalah pengetahuan yang sulit dijangkau oleh orang-orang yang belum mampu. Ya memang spiritualitas adalah masalah-masalah yang tidak mudah untuk bisa kita masuki. Padahal titik persoalannya, ya, titik persoalan yang membedakan orang yang masih di ranah pengetahuan biasa dengan pengetahuan spiritual itu hanya perbedaannya, ya. Perbedaannya hanya pada cara melihat. Bagaimana kita melihat kenyataan, apa yang dipahami oleh manusia awam, manusia pada umumnya, dengan apa yang dipahami oleh orang-orang spiritual ini berbeda. Kebanyakan orang tidak sadar bahwa kenyataan yang mereka tak ketahui baru pada tingkat sebagai pengetahuan. Kenyataan yang mereka pahami baru pada tingkat sebagai konsep. Ya. Semua yang mereka pahami barulah merupakan proses penalaran dari pikirannya sendiri atas informasi-informasi yang mereka dapatkan lewat panca inderanya. Ya, lewat hasil membaca dan lain sebagainya. Sedangkan spiritualitas adalah persoalan yang sangat sederhana. Bagaimana melihat kenyataan itu apa adanya, tanpa campur tangan prasangka dan praduga, entah itu praduga yang bersifat subjektif atau
ilmiah. Karena dalam hal ini untuk mencapai kenyataan yang sebenarnya, kita tidak membutuhkan apa-apa lagi. Kita tidak membutuhkan pikiran dan pengetahuan apapun yang merupakan produk dari pikiran. Justru untuk melihat kenyataan apa adanya, itu dibutuhkan adanya kebersihan dalam pikiran. Pikiran kita harus bersih dari semua konsep, bersih dari semua pengetahuan, membiarkan kenyataan itu muncul apa adanya. Nah, masalahnya mengosongkan pikiran kita dari berbagai macam konsep, mengosongkan pikiran kita dari berbagai macam keyakinan-keyakinan yang kita peroleh dari mulai kecil, dari agama kita, dari keyakinan kita, dari kebudayaan kita. Itu tidak mudah, tidak semudah membuang kopi dari gelas yang kita minum. Sesuatu yang sudah kita yakini, sesuatu yang sudah kita jalani, sesuatu yang sudah kita jadikan pegangan dalam menghadapi kehidupan ini, jelas itu merupakan hal yang sangat sulit untuk kita buang begitu saja. Padahal semua bentuk keyakinan, bagaimanapun sempurnanya keyakinan itu tetap konsep yang sangat jauh berbeda dengan kenyataan itu sendiri. Oleh karena itu, untuk masuk ke wilayah kenyataan yang sebenarnya, maka hanya dengan menggugurkan, hanya dengan menghancurkan, melenyapkan semua pengetahuan-pengetahuan yang kita peroleh dari pikiran. Bagaimana melihat kenyataan itu apa adanya? Hanya di sana saja perbedaannya. Jadi bagi mereka yang ingin belajar spiritual, gampang. Lihatlah kenyataan apa adanya. Lihatlah kehidupan ini apa adanya. Ya. Keluar dari semua pengetahuan yang kita dapatkan dari pikiran. Kemudian belajar untuk diam di tempat. Tidak bergerak kemana-mana. Tidak ke masa depan dan tidak ke masa lalu. Benar-benar dalam posisi di dalam kenyataan yang sebenarnya di sini dan sekarang. Belajar untuk fokus dalam kehidupan yang sebenarnya di sini dan sekarang adalah merupakan upaya yang paling luar biasa untuk masuk ke dalam kenyataan yang sebenarnya. Itulah spiritualitas. Nah, proses untuk menghancurkan semua konsep-konsep, keyakinan, pemahaman adalah merupakan proses yang tidak mudah. Inilah yang disebut dengan lelaku. Ya, lelaku. Bagaimana menerima kenyataan apa adanya. Ya. Mungkin mau dibahas lebih jauh? Sudah cukup itu ya. Ya. Itu semua paham semua orang-orang. Oke. Oleh karena itu kalau memang dirasa cukup, maka klarifikasi ini bisa kita sudahi dan salam Rahayu.